Oke, baik. Untuk nomor 3, membuat grafik hubungan antara nomor atom dengan jari-jari itu seperti apa. Nah, ini kita buat yang sumbu X-nya, sumbu Y-nya, misalnya ini adalah jari-jari atom. Sumbu X-nya adalah nomor atom. Misalkan ini saya buat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian yang ini kita misalkan adalah 1, 2, 3, 4. Nah, maka kalau kita ambil titiknya ya, misalnya Li, nomor atomnya 3, jari-jarinya 1,51. Nah, kita tadi ini kita anggap 1, ini 2, ini 3, ini 4. Berarti yang 1,51 ya misalkan di sinilah ya. Jadi 1,51 dengan 3 berarti itu titiknya kita buat di sini. Kemudian 4 dengan 1,1. Ya. Itu berarti 4 berarti di sini. Kemudian 5 dengan 0,8. Oke, nanti turun ke sini. Kemudian 6 dengan 0,77. Oke, turun lagi di sini. Kemudian 0,7 lagi dengan 8. Nah, di sini turun sedikit ya dari 0,77. Kemudian 0,66 turun lagi sedikit dengan 8. Kemudian 0,64 dengan 9 dan 0,9. Nah, ini ada kenaikan sedikit. Nah, jadi grafiknya ini berarti kita bisa hubungkan titiknya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, tentunya ini kalau skalanya kita perbesar itu gambarnya bisa lebih kelihatan. Nah, begitulah nanti dengan energenisasi kemudian keelektronegatifan. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini, jika Anda pilih periode kedua, mengapa energenisasi BE lebih besar dari B? Oke, nomor 4 ini dilihat dari elektron terakhir pada subkulit ya. Ya, untuk energenisasinya. Misalnya di sini kita lihat BE itu kalau kita lihat nomor atomnya BE itu kan 4 ya, B5. Jadi kita konfigurasi dulu BE ini nomor 4, ini B, ini nomor atomnya 5. Nah, ini bisa kita konfigurasi 1s2, 2s2, ini 1s2, 2s2, 2p1. Nah, berarti elektron terakhirnya si B, E dan B itu lebih kecil yang B gitu ya. Di subkulit terakhirnya itu kalau BE itu 2, kalau B itu 1. Nah, jadi karena elektron terakhir pada
subkulit P atau pada subkulit B itu lebih kecil dari BE. Nah, sehingga energi ionisasi B itu lebih kecil dibandingkan dengan BE. Nah, begitu juga dengan Mg dan Al. Kalau kita konfigurasi nanti hasilnya akan sama. Oke. Nah, silakan nanti dibuat konfigurasi untuk Mg dan Al. Oke, sekarang nomor 2. Maksudnya nomor 4 poin yang kedua, buatlah kesimpulan dari setiap grafik yang ada dan jelaskan. Nah, jadi untuk nomor 2 ini, kalau jari-jari itu cenderung ini nomor 4 poin yang kedua, untuk jari-jari bagian A secara umum, kalau dari grafik ya tadi kita lihat, secara umum jari-jari atom seperiode dari kiri ke kanan itu berkurang, dan terdapat perbedaan untuk golongan 8. Oke. Kalau segolongan, nah segolongan itu nanti FClBr lah ya. Jadi ada segolongan, ada seperiode. Nah, berarti ini hati-hati ya. Jadi kalau kita buat grafiknya untuk yang satu golongan, ini berarti nomor 3 tadi, selain satu periode perlu juga kita buat untuk perbandingan untuk yang satu golongan. Nah, ini ada satu golongan di sini, golongan 1, yaitu Li, Na, K, Rb dan Cs. Kalau jari-jarinya ini dari datanya linier ya, bertambah dari atas ke bawah bertambah. Nah, kalau dibuat grafiknya sama dengan yang tadi sebenarnya. Nomor atomnya nanti yang 311 itu sebagai sumbu X. Kemudian yang jari-jari dan yang lain sebagai sumbu Y, nanti tinggal diplot saja. Nah, jadi kakak lanjutkan aja ke nomor 4 bagian A. Yang bagian B. Untuk bagian B berarti bisa kita lihat bahwa jari-jari unsur segolongan dari atas ke bawah itu bertambah. Ya, ini nggak ada pengecualian karena linear dia. Kemudian yang berikutnya, kalau energi ionisasi. Oke. Nah, energi ionisasi itu cenderung kalau dari kiri ke kanan atau yang seperiode, dari datanya menunjukkan ada yang naik, ada yang turun. Nah, jadi kesimpulannya adalah energi ionisasi unsur
seperiode dari kiri ke kanan itu bertambah nah ini ada namun terdapat perbedaan dari BE dengan B, kemudian nanti N dengan O ya. Nah, N dengan O ini untuk periode kedua nih, N dengan O. Nah, untuk periode ketiga itu terjadi pada Mg dengan Al. Kemudian nanti P dengan S. Nah, itu kalau kita lihat dari datanya ya untuk energinisasi satu periode. Kemudian kalau segolongan, kita lihat lagi golongan 1A yaitu Li dan seterusnya. Nah, ini sangat gampang sebenarnya, tinggal kita bandingkan aja datanya. Di sini ada 520, 496. Nah, itu semuanya kan turun ya. Linear dia, nggak ada yang berbeda. Jadi, kesimpulannya adalah energi ionisasi unsur segolongan dari atas ke bawah itu berkurang ya. Oke, begitu juga dengan unsur yang lain FClBr, ini golongan 7. Bagaimana dengan keelektronegatifan? Kita cek lagi. Nah, untuk yang satu periode keelektronegatifan. Nah, keelektronegatifan itu bertambah dari kiri ke kanan ya, berarti dalam satu periode. Tapi di sini untuk Ne ya golongan 8 itu energi ionisasinya keelektronegatifannya itu tidak ada. Nah, jadi nanti untuk yang keelektronegatifan jadi catatan kita jangan lupa, jadi keelektronegatifan dari kiri ke kanan itu bertambah. Nah, terus khusus golongan 8A itu keelektronegatifannya sangat kecil ya. Sangat kecil karena sudah stabil. Oke. Bagaimana kalau yang satu golongan? Nah, coba kita lihat Li, Na, K dan seterusnya. Nah, ternyata keelektronegatifannya itu dari atas ke bawah berkurang ya. Jadi sekali lagi dari kiri ke kanan itu bertambah, dari atas ke bawah berkurang. Jadi keelektronegatifan
unsur segolongan dari atas ke bawah itu berkurang. Oke. Ya. Berikutnya afinitas. Ya. Afinitas itu sama dengan keelektronegatifan. Jadi dari kiri ke kanan itu dia cenderung bertambah. Coba kita lihat afinitas elektron. Nah, di sini yang segolongan dari atas ke bawah itu berkurang, ya. Berarti dari kiri ke kanan itu bertambah. Afinitas elektron dari atas ke bawah dalam satu golongan ini berkurang, ya. Ya. Nah, kalau di sini yang satu periode nggak ada dibuat. Namun secara umum kalau dari atas ke bawah berkurang, berarti dari kiri ke kanan itu bertambah. Oke. Yang terakhir, sifat logam. Ya. Nah, sifat logam itu ini berbeda untuk logam dan logam golongan 1, golongan 2, kemudian dari kiri ke kanan. Nah, ini ada keunikan, ya. Jadi kalau kita lihat di sini tidak disampaikan sifat logam unsur seperiode dari kiri ke kanan. Nah, ini bertambah selanjutnya berkurang, ya. Kok begitu, ya? Nah, jadi ini maksudnya gini. Misalnya kita ambil Na, Mg, Al begitu, ya. Nah, jadi Na ke Mg itu sifat logam Mg lebih jelas, lebih kelihatan sampai dengan ke Al. Namun dari Al sampai ke Si itu sifat logamnya justru lebih bersifat logam itu Al. Nah, jadi kalau kita buat contohnya dari Na begitu, ya. Nah, itu nanti begini dia jadinya. Na naik dulu ke sifat logamnya ke Mg, kemudian ke Al. Nah, kemudian dari Al dia akan turun sampai dengan P.
Nah, dia Si itu sudah malah bukan lagi logam tapi metaloid. Nah, jadi kalau kita buat grafiknya jadinya turun dia begini. Nah, ini udah Si, baru nanti masuk ke PSCl sama Ne. Nah, itu sudah semuanya sudah bersifat non logam. Ini dan nah, jadi ini Na, Mg, Al, Si, SClAr. Nah, kira-kira begitu. Jadi SClAr itu sudah bersifat non logam, sementara NaMgAl itu logam. Ya. Nah, begitu juga nanti dengan LiBe. Be itu lebih bersifat logam, tapi kalau B dan seterusnya sudah masuk ke non logam. Oke. Nah, kalau unsur segolongan bagaimana? Nah, ini yang berikutnya, yang terakhir untuk sifat logam segolongan dari atas ke bawah itu bertambah. Ya. Misalnya golongan 1A itu kan ada unsur H, hari libur nanti kita robohkan kastil Firaun. Nah, itu kan dekingnya ya. Nah, hidrogen ini merupakan unsur non logam, ya kan? Nah, sementara LiNa dan seterusnya itu logam. Ini logam. Nah, kalau kita bandingkan sifat logamnya itu sifat logamnya Li dan seterusnya itu Li itu lebih lemah sifat logamnya dibandingkan Na. Nah, jadi seperti ini. Makanya dari kiri ke kanan dia dari atas ke bawah dia bertambah. Oke. Nah, begitulah sifat periodik dari golongan-golongan yang ada di sistem periodik unsur, ya. Nah, nanti kalau adik-adik belum paham, nanti bisa lagi ditanyakan langsung ke kakak, ya. Oke, selamat sore dan tetap semangat.